Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 adalah salah satu ayat yang paling jelas dan indah dalam seluruh pesan Injil. Ayat itu berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yang membuat ayat ini begitu kuat adalah kesederhanaannya. Di dunia yang penuh tekanan agama, sistem yang rumit, dan pola pikir yang berfokus pada performa, Injil justru berpusat pada satu kenyataan utama, percaya kepada Yesus Kristus. Peristiwa ini terjadi ketika kepala penjara di Filipi dipenuhi ketakutan setelah gempa bumi mengguncang penjara tempat Rasul Paulus dan Silas ditahan. Ia mengira para tahanan telah melarikan diri dan hidupnya sudah berakhir. Tetapi alih-alih menerima penghukuman, ia justru mengalami kasih karunia. Dengan gemetar, ia mengajukan salah satu pertanyaan terpenting yang pernah bisa ditanyakan seseorang. Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kisah Para Rasul 16 ayat 30. Perhatikan dengan seksama apa yang tidak dikatakan Paulus dan Silas. Mereka tidak memberikan daftar panjang syarat-syarat agama. Mereka tidak menyuruhnya perlahan-lahan mendapatkan penerimaan Tuhan lewat usaha sendiri. Mereka juga tidak menyuruhnya membereskan hidupnya terlebih dahulu sebelum datang kepada Tuhan. Jawaban mereka sepenuhnya berpusat pada Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Keselamatan diberikan sebagai sesuatu yang diterima melalui iman, bukan dicapai lewat usaha manusia. Hal ini benar-benar mengubah cara seseorang memandang hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang diam-diam hidup seolah-olah keselamatan bergantung pada perilaku yang sempurna, performa rohani, atau usaha tanpa henti. Tetapi kisah Para Rasul 16:31 menyatakan bahwa keselamatan dimulai dan terus berlangsung melalui iman kepada Yesus Kristus dan karyanya yang sudah selesai. Yesus bukan sekedar titik awal keselamatan, dia adalah dasar dari seluruh hubungan itu. Kata percaya, tanda kutip, di sini jauh lebih dalam daripada sekedar mengakui bahwa Yesus ada. Dalam Alkitab, percaya berarti menaruh kepercayaan, ketergantungan, keyakinan, dan pengharapan penuh kepada Yesus Kristus. Itu berarti menempatkan harapan akan kebenaran, pengampunan, damai dengan Tuhan, dan hidup kekal sepenuhnya kepadanya, bukan kepada diri sendiri. Roma 10 ayat 9 dan 10. Ayat ini juga menyatakan hati Tuhan bagi manusia. Kepala penjara itu tidak ditolak dalam ketakutan dan kehancurannya. Tuhan menjumpainya tepat di tengah keputusasaannya. Inilah indahnya kasih karunia. Yesus Kristus selalu datang mendekati orang-orang yang hancur, takut, malu, dan lelah. Injil bukan hanya untuk orang yang merasa sempurna. Injil adalah untuk orang yang sadar bahwa mereka membutuhkan juru selamat. Salah satu pewahyuan yang paling membebaskan dalam perjanjian baru adalah memahami bahwa keselamatan tidak dipertahankan oleh kesempurnaan manusia. Jika keselamatan bergantung pada konsistensi manusia, tidak seorang pun dapat memiliki keyakinan di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata bahwa hidup kekal adalah karunia Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karunia diterima, bukan diusahakan. Roma 6 ayat 23. Frasa engkau dan seisi rumahmu juga telah memberi pengharapan bagi banyak orang percaya sepanjang sejarah. Walaupun setiap orang secara pribadi merespons Yesus dengan iman, ayat ini menunjukkan hati Tuhan bagi keluarga, rumah tangga, generasi, dan seluruh isi rumah untuk mengalami kebaikan Tuhan bersama-sama. Kasih karunia selalu bergerak keluar dan menjamah lebih dari satu individu saja. Kebenaran ini langsung mengubah cara orang mendekati Tuhan setiap hari. Daripada hidup dalam ketakutan akan penolakan, orang percaya dapat beristirahat dalam karya Yesus Kristus yang sudah selesai. Daripada berusaha mendapatkan penerimaan Tuhan melalui performa yang melelahkan,
Orang percaya dapat mempercayai apa yang sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Iman mengalihkan fokus dari usaha diri sendiri kembali kepada Kristus. Banyak orang memperumit Injil karena natur manusia ingin ikut menyumbangkan sesuatu bagi keselamatan. Tetapi kesederhanaan Kisah Para Rasul 16:31 menghancurkan kesombongan dan usaha manusia. Keselamatan adalah milik Yesus. Pengampunan adalah milik Yesus. Kebenaran adalah milik Yesus. Hidup kekal adalah milik Yesus. Manusia hanya menerima apa yang telah Dia kerjakan melalui iman. Musuh terus berusaha menarik orang percaya kembali kepada ketakutan, rasa tidak aman, dan ketergantungan pada diri sendiri. Tetapi Injil terus membawa manusia kembali kepada perhentian. Kehidupan Kristen tidak pernah dimaksudkan dibangun di atas kepanikan, usaha tanpa henti, dan ketidakpastian. Kehidupan Kristen dibangun di atas kepercayaan penuh kepada Yesus Kristus. Pada akhirnya, Kisah Para Rasul 16:31 adalah undangan menuju damai sejahtera. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah pada karyanya yang sudah selesai. Percayalah pada kebenarannya. Percayalah pada kasih-Nya. Percayalah pada pengorbanannya. Percayalah pada kebangkitannya. Melalui Yesus Kristus, keselamatan bukan sesuatu yang rapuh dan bergantung pada kekuatan manusia. Keselamatan telah dijamin untuk selamanya oleh karya Sang Anak Allah yang sudah selesai. It is finished, my friends, ya. Jadi jangan bergantung lagi pada usaha kita sendiri, ya, kerohanian kita sendiri, kesucian kita sendiri, ya, tapi bergantung pada karya Yesus Kristus yang sudah selesai. Haleluya. God bless you, ya. Have a great Thursday, and I'll see you again tomorrow. Bye-bye.